Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilbert Sauri Gunggung dengan NIM 720314214 akan menjelaskan tentang penggunaan SPSS dalam pengolahan data ANOVA. Oke, tunggu saya share screen. Oke, untuk mempermudah pengolahan datanya, saya menggunakan Word sebagai penyajian soal dan penyajian deskripsi yang akan menjadi penyimpanan interpretasi terhadap ANOVA nanti. Baru saya juga menggunakan Excel untuk menyajikan data seperti ini. Baru saya menggunakan SPSS untuk mengelola data ANOVA. Oke, mungkin kita langsung ke soal saja. Suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh perbedaan kartu kredit terhadap penggunanya. Data di bawah ini adalah jumlah uang yang dibelanjakan ibu rumah tangga menggunakan kartu kredit. Ini dalam dolar. 4 jenis kartu kredit dibandingkan, yaitu antara Astra, BCA, Citi, dan Amex. Ujilah dengan A sama dengan 0,05, apakah terdapat pengaruh perbedaan kartu kredit pada penggunanya. Oke, kita sajikan datanya terlebih dahulu di Excel. Seperti ini. Kemudian setelah itu kita ubah datanya menjadi seperti ini, yang mana Astra kartu kredit Astra kita ubah menjadi angka 1 semuanya. Baru kartu kredit BCA kita ubah menjadi angka 2, kartu kredit Citi kita ubah menjadi angka 3, dan kartu kredit yang terakhir, kartu kredit Amex, kita ubah menjadi angka 4. Oke, selanjutnya kita lanjut ke sini. Kita lanjut ke SPSS, yang mana kita menyajikan variabel view-nya terlebih dahulu. Variabel view kita buat di sini yang pertama X, baru di sini variabel Y. Oke. Untuk label di sini kita buat untuk variabel X ini kartu kredit, dan untuk variabel Y-nya adalah belanja. Oke, untuk measure-nya di sini kita buat nominal, kemudian di sini kita buat skala. Baru di sini di values, di sini kita tambahkan value, yaitu yang pertama yang tadi. Yang pertama kita buat Astra, kartu kredit Astra. Oke, tekan add. Yang kedua kita buat kartu rekening BCA, tekan add. Yang ketiga kita buat kartu rekening Citi, lalu kita add. Baru yang keempat kita buat kartu rekening Amex. Oke, kita add. Baru oke. Ini kosongkan saja teman-teman. Mungkin hanya seperti saja. Kita lanjut ke sini, ke data view. Yang tadi kita sudah sajikan, kita pindahkan ke sini teman-teman. Yang ini, yang di data Excel tadi. Kopikan saja. Pindahkan ke sini. Oke, kita lanjut ke analisisnya. Oke, compare means, baru pilih yang ini, yang one way ANOVA.
Di sini kita masukkan kartu kredit ke faktor, baru kita masukkan belanja ke dependen. Untuk option kita pilih, kita centang deskriptif dan homogenitas of variance. Continue, baru kita buat post hoc. Kita pilih yang ini, yang 2K. Continue, baru OK. Kita tunggu teman-teman. Oke, mungkin ini dia output dari SPSS sebagai data yang akan kita interpretasi. Oke, diperkecil dulu mungkin. Kita akan menganalisisnya, yaitu dengan ini. Interpretasi output dari uji one way ANOVA. Yang pertama, yang A, melihat perbedaan rata-rata penjualan ke 4 merek. Ini, mohon maaf, kartu kredit ya. Kartu kredit yang mana berdasarkan output dari SPSS deskriptif, kita dapat melihat perbedaan rata-rata penjualan dari keempat merek kartu kredit dengan rincian sebagai berikut. Ini yang mana untuk kartu kredit Astra, yaitu rata-ratanya 11 dengan standar deviasi 4,7. Baru untuk kartu BCA 12,20 rata-ratanya dengan standar deviasi 2,338. Baru lanjut ke Citi, rata-ratanya 18,20 dengan standar deviasi 1,897. Baru lanjut ke Amex, yang mana rata-ratanya 13,50 dengan standar deviasi 1,229. Oke, kita akan lanjut lagi ke yang mana disimpulkan di sini. Dengan demikian, maka secara deskriptif dapat disimpulkan bahwa rata-rata belanja tertinggi adalah pada kartu Citi, yakni 18,20. Baru kita lanjut ke poin berikutnya, menguji kesamaan varian atau uji homogenitas. Di sini, berdasarkan output SPSS, tes homogeneity of variancy diperoleh signifikansi atau SIG sebesar 0,325. Karena signifikansi 0,325 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa varian keempat kelompok kartu kredit yang kita bandingkan tersebut adalah sama atau homogen. Sehingga asumsi homogenitas dalam uji one way terpenuhi. Oke, ini teman-teman 0,325 ini. Ini menjadi syarat untuk uji ke sini, uji selanjutnya. Jika ini terpenuhi, maka kita bisa melanjutkan ke sini, ke uji ANOVA-nya. Oke. Kita lanjut ke C. Menguji apakah keempat sampel mempunyai rata-rata yang sama atau berbeda. Di sini kita menguji ANOVA, yang mana dasar pengambilan keputusannya dalam analisis ANOVA. Yang pertama, jika nilai signifikansi atau SIG lebih besar dari 0,05, maka rata-rata sama. Baru poin yang kedua, jika nilai signifikansi atau SIG lebih kecil dari 0,05, maka rata-ratanya berbeda. Bisa kita lihat dari sini, teman-teman.
Berdasarkan output ANOVA di atas, diketahui nilai SIG sebesar 0,08 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata keempat penjualan merek handphone tersebut berbeda secara signifikan. Di sini teman-teman, ini 0,08. Dikarenakan ini lebih kecil dari syarat yang tadi 0,05, maka keempat penggunaan kartu kredit itu berbeda secara signifikan. Baru kita lanjut ke D. Mencari kelompok mana saja rata-rata penjualan sama dan tidak sama. Ini yang tadi menggunakan yang kita pilih tadi, yang opsi Turki itu. Pengujian Turki HD adalah pengujian perbandingan jamak untuk menentukan apakah rata-rata penjualan tersebut signifikan dalam jumlah analisis varian. Untuk menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata penjualan kedua merek, rata-rata belanja, mohon maaf, ini rata-rata belanja kartu kredit tersebut, maka kita harus melihat apakah nilai signifikansi hasil output SPSS ini. Nilainya lebih besar atau lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan output, multiple comparisons, yang ini multiple, yang ini yang di post host test, ini multi, yang ini. Berdasarkan multiple comparisons, diketahui nilai SIG sebesar 0,916 lebih besar dari 0,5, maka dapat disimpulkan bahwa belanja kartu antara kartu kredit Astra dan kartu kredit BCA adalah sama. Ini dapat kita buktikan di sini. Ini Astra dan ini BCA dengan SIG 0,916, artinya lebih besar dari 0,05, maka rata-rata belanja antara kartu kredit Astra dan BCA itu adalah sama. Yang ini juga, yang ini yang antara Astra dan Citi ini lebih kecil dari 0,05. Artinya rata-rata belanja kartu kredit antara Astra dan Citi ini berbeda secara signifikan. Baru ini lagi lebih besar, berarti relatif sama. Begitu juga dengan yang di bawah ini, dan seterusnya. Jika dia SIG-nya lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa kartu kredit, rata-rata belanja kartu kredit itu sama. Mungkin kita lanjut saja ke yang E, melihat kesamaan rata-rata penjualan keempat dari belanja kartu kredit. Keempat dari belanja kartu kredit. Untuk melihat rata-rata, maka kita akan menggunakan output Turki HSD. Dapat dilihat di sini, di SPSS ini, yang ini, homogeneous subsets, yang ini yang belanja. Untuk melihat rata-rata, maka kita akan menggunakan output Turki HSD. Pada subset 1, terdapat data belanja Astra, BCA, dan Amex. Yang ini. Subset 1 yang ini terdapat belanja antara Astra, BCA, dan Amex. Yang ini. Artinya, rata-rata belanja ketiga kartu kredit tersebut tidak mempunyai perbedaan yang signifikan. Dengan kata lain, rata-rata belanja Astra, BCA, dan Amex adalah sama. Yang ini sama. Ketiga kartu kredit ini sama. Baru ke subset yang kedua, yang ini, subset yang kedua. Pada subset yang kedua, terdapat data belanja Citi dan Amex. Artinya,
rata-rata belanja kedua kartu kredit tersebut tidak mempunyai perbedaan yang signifikan. Dengan kata lain, rata-rata belanja Citi dan Amex adalah sama. Yang ini sama. Pada subset kedua, rata-rata belanja antara ini Amex dan Citi adalah sama ini. Maka pembuatan kesimpulan atau bagian terakhir dari uji one way ANOVA adalah dalam riset eksperimen ini hanya rata-rata belanja kartu kredit Astra, BCA, dan Citi saja yang berbeda. Sedangkan rata-rata belanja kartu kredit jenis lainnya adalah sama. Dengan demikian, variabel kartu kredit hanya berpengaruh secara signifikan terhadap perbedaan rata-rata belanja kartu kredit Astra, BCA, dan Citi. Oke teman-teman, mungkin sekian dari yang dapat saya presentasikan. Jika ada kurang lebih, mohon berkritik dan saran untuk perbaikan. Mungkin sekian dan terima kasih.